Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Zahra dari kelas SH dengan NPM 2022 1450 1993 akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 24. Apa sih PPh pasal 24 itu? PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diterima wajib pajak dalam negeri. Pajak ini dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang di Indonesia untuk menghindari pajak ganda. Namun, pengkreditan ini dibatasi tidak boleh melebihi pajak terutang di Indonesia sesuai metode pengkreditan terbatas atau Ordinary Credit Method. Langsung aja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yaitu PT Maju Terus mempunyai beberapa penghasilan perusahaannya di luar negeri berupa di negara A dengan tarif laba usaha 1.450.000.000 dengan tarif pajak 15%. Lalu, negara Z memperoleh laba usaha sebesar 1.700.000.000 dengan tarif pajak 22%. Lalu yang ketiga ada negara K memperoleh laba usaha sebesar 3 miliar dengan tarif 35% untuk pajaknya. Dan negara O memperoleh kerugian sebesar 1 miliar dengan tarif 15%. Serta di dalam negara juga memperoleh laba sebesar 4,5 miliar. Lalu hitunglah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan atau PPh pasal 24-nya. Langkah-langkahnya, yang pertama kita hitung total PKP-nya dahulu. Kita tambahkan semua penghasilan labanya ya, penghasilan labanya aja nggak usah kerugiannya. Di sini sudah ditambahkan laba negara A sebesar 1.450.000, laba negara Z 1.700.000, laba negara K 3 miliar, dan laba negara dalam negeri 4,5 miliar. Totalnya yang kita dapat yaitu 10.650.000.000 rupiah. Nah, langkah kedua, kita menghitung utang pajak yang di dalam negerinya dulu ini. Untuk persenannya kita pakai persentase yang sekarang ya, 25% dikali total dari seluruh labanya baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu kita dapat hasilnya di sini 2.662.500.000.000 rupiah. Langkah ketiga, kita hitung per kredit hasil luar negeri dan disesuaikan perbandingan penghasilannya kalau pakai hitungan yang di dalam negeri juga. Jadi kita hitung bareng-bareng ya satu-satu. Yang pertama kita mulai dari negara A. Tadi penghasilannya kan setelah diketahui 1.450.000.000 dikali total hasil dari hitung utang pajaknya dan dibagi dengan semua labanya. Hasilnya ketemu 362 juta. Sekarang kita perbandingkan dengan perhitungannya yang satunya lagi yang dikali 15%. Dari kedua perhitungan ini yang mana yang lebih kecil yang kita pakai? Di sini sudah ditandai ya, yang lebih kecil ini yang perhitungan negara A. Di sini sudah ketahuan ya, yang lebih kecil itu perhitungan pajak yang langsung dihitung di luar negeri. Lalu selanjutnya negara Z juga sama seperti tadi caranya. Di sini juga ketahuan yang negara Z juga yang lebih kecil itu yang perhitungannya langsung laba luar negeri. Jadi yang kita pakai itu benar-benar laba yang paling kecil ya di antara kehitungan keduanya itu. Lalu negara K juga sama caranya. Kita cari yang paling kecil. Nah, di sini negara K itu ternyata yang lebih kecil setelah perhitungan yang telah kita hitung dengan pertambahan dengan laba-laba lainnya dan laba dalam negeri. Jadi yang kita pakai yang ini ya guys. Jadi yang kita pakai yang ini. Setelah ketemu semua, kita jumlahkan di langkah keempat perhitungan setelah terpilih. Negara A, Z, dan K kita tambahkan semua totalnya. Ketemu hasilnya sebesar 1.341.500.000 rupiah. Nah, langkah terakhir baru udah dihitung utang pajaknya. Harus dikurangin dulu ya, dikurangin dulu sama yang
utang pajak di dalam negeri ini dikurang oleh utang pajak yang di luar, baru ketemu hasilnya. Jadi hasil utang pajaknya yaitu 1.321.000.000 rupiah. Jadi hasilnya yang ini ya teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.